LOA. Kali ini LOA akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang teks prosedur ya. Sekali lagi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang teks prosedur. Oke, langsung saja kita ke identifikasi dari teks prosedurnya ya. Nah, di sini ada gambar apa ini, teman-teman? Iya, ada gambar pisang ya. Gambar pisang aja ditanyain ya. Jadi gambar pisang, bener banget. Kemudian ada gambar apa nih coba? Yang ini gambar apa, teman-teman? Iya, gambar mie ya, gambar mie sedap. Kemudian ada gambar, iya ada gambar luwak white coffee ya, atau bungkus dari luwak white coffee. Kemudian ada gambar laptop ya. Nah, dari keempat gambar ini yang ada di video yang teman-teman tonton ini, masing-masing itu berkaitan dengan teks prosedur ya. Kira-kira apa ya teks prosedur itu? Nah, kira-kira apa sih maksudnya dari gambar pisang, gambar mie sedap, kemudian ada gambar luwak white coffee, ada gambar laptop. Nah, maksudnya gimana? Ayo, berkaitan dengan teks prosedur. Nah, siapa yang ada gambaran? Ayo, siapa yang sudah bisa mengimajinasikan kira-kira hubungannya itu apa sih ya di gambar ini dengan teks prosedurnya? Nah, coba teman-teman sekarang kalau beri waktu 5 detik untuk memilih ya, memilih dari keempat jenis gambar ini. Teman-teman pilih dalam waktu 5 detik ya, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, sekarang teman-teman sudah punya pilihannya atau satu pilihan saja yang sudah teman-teman simpan ya. Sekarang kalau teman-teman sudah memilih ya, coba sekarang teman-teman buat sesuatu ya berkaitan dengan gambar yang sudah teman-teman buat. Misalnya teman-teman memilih pisang. Kira-kira dari pisang itu mau teman-teman buat apa? Kemudian ada yang mau memilih mie sedap ya. Nah, yang sudah memilih mie sedap ini, teman-teman kira-kira imajinasikan mau membuat apa dari mie sedapnya. Nah, kemudian ada yang memilih kopi. Nah, silakan sama teman-teman yang memilih kopi, teman-teman imajinasikan kira-kira luwak white coffee ini mau teman-teman apakan ya. Nah, kemudian yang memilih laptop ya atau komputer, ya, kira-kira teman-teman mau berbuat apa sih atau membuat apa sih ya, membuat apa sih? Nah, sekarang teman-teman imajinasikan. Dalam waktu 5 detik teman-teman sudah bisa mengimajinasikan untuk apa ya? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, teman-teman sudah bisa mengimajinasikan tentang pilihan dari gambar-gambar yang ada di slide ini ya. Oke, jika sudah, sekarang kita masuk ke bagian slide selanjutnya. Yang tadi disimpan dulu ya teman-teman ya. Teman-teman simpan dulu pilihan dari teman-teman tadi. Nah, kita masuk ke teks prosedur. Teks prosedur itu apa sih? Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak sih prosedur ya? Prosedur berarti teks prosedur itu berkaitan dengan iya, bener banget, berkaitan dengan cara. Nah, yang jawab cara bener ya. Kemudian ada yang jawab lain tuh ya. Jadi teks prosedur itu langkah, boleh ya. Ada yang bilang langkah, boleh. Jadi prosedur itu cara, langkah, boleh ya. Cara langkah untuk apa? Untuk melakukan suatu kegiatan tertentu maupun membuat sesuatu yang disajikan secara berurutan ya. Sekali lagi, teks prosedur itu adalah cara atau langkah untuk melakukan suatu kegiatan tertentu ya maupun membuat sesuatu yang disajikan secara berurutan. Sekali lagi disajikan secara berurutan ya teman-teman ya. Karena ada tuh yang cara atau langkah membuat sesuatu tetapi disajikannya itu secara tidak berurutan ya. Kalau tidak berurutan itu nanti namanya tips ya, bukan prosedur ya, tapi tips ya. Jadi yang kita bahas ini adalah tentang teks prosedur yaitu yang disajikan secara berurutan. Oke? Jika teman-teman sudah mengetahui tentang pengertian dari teks prosedur, sekarang kita masuk ke tujuan dari teks prosedurnya ya. Tujuan dari teks prosedurnya itu apa sih ya? Jadi tujuannya itu adalah untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu ya. Kemudian melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat ya. Jadi inilah tujuan dari teks prosedur ya. Jadi ketika teman-teman sudah mengetahui pengertian dari teks prosedur tadi, nah sekarang teman-teman masuk ke tujuannya ya. Tujuan dari teks prosedurnya sekali lagi itu adalah untuk apa tadi? Untuk menjelaskan ya kan, menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan
agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, misalnya memasak, ya kan. Kalau memasak itu, teman-teman kan harus memperhatikan langkah-langkah membuatnya itu secara berurutan ya, agar apa? Agar hasilnya itu enak, ya kan. Nah, kemudian ada melakukan suatu pekerjaan. Nah, misalnya teman-teman di sini ada gambar, misalnya ini apa sih? Cuci tangan menggunakan hand sanitizer ya. Nah, misalnya kalau mencuci tangannya itu, tidak dilakukan secara urut, itu kan nanti juga, eee, akan apa namanya, iya, jadi kalau melakukan suatu pekerjaan tidak secara urut atau sesuai prosedur, biasanya mencuci tangannya kurang bersih, ya kan. Nah, misalnya nyuci tangannya cuma pakai air aja ya, tanpa diberi sabun atau mungkin tanpa diberi hand sanitizer, itu kan nanti virus atau kumannya tidak mati. Nah, itu berarti tidak sesuai dengan prosedur. Nah, kemudian atau menggunakan suatu alat. Ya, tujuannya adalah menjelaskan tadi menggunakan suatu alat ya, tentang menggunakan suatu alat. Nah, misalnya di sini ada gambar komputer ya. Nah, misalnya teman-teman di sini membuka komputer. Nah, kalau tidak teman-teman belum mengetahui ya, maksudnya kalau teman-teman belum mengetahui cara membuka komputer yang benar, itu kan bisa merusak dari komputernya itu sendiri ya teman-teman ya. Nah, misalnya teman-teman belum mencolokkan kabel di stop kontak, kemudian teman-teman sudah menghidupkan power di monitornya. Nah, teman-teman hidupkan sampai 10 jam pun ya, komputernya itu tidak akan menyala ya, kalau teman-teman belum apa tadi? Iya, belum mencolokkan dari iya, stop ke kabel powernya itu ke stop kontaknya dulu ya. Nah, baru ke power yang ada di monitor. Jadi harus secara urut sesuai dengan prosedur ya. Karena kan mungkin ada yang teman-teman itu baru ya kan, baru wah sudah baru seneng-senengnya punya laptop atau punya komputer, belum tahu cara menggunakannya, asal-asalan. Nah, tiba-tiba belum ada seminggu apa? Iya, komputer atau laptopnya sudah rusak karena tidak tahu cara menggunakannya sesuai dengan prosedur ya. Oke, kita lanjut saja ke pembahasan, itu tidak perlu kita bahas secara mendetail ya teman-teman ya. Kita langsung ke pembahasan dari teks prosedurnya. Sekarang kita ke ciri. Tadi kita sudah ke pengertian, tujuan, kita ke ciri teks prosedur. Nah, ciri yang pertama dari teks prosedur itu adalah apa? Menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif ya. Contohnya di sini menggunakan pola kalimat perintah, itu tuangkan, cucilah, lakukan ini, lakukan itu, dan lain-lain. Ini adalah menggunakan kalimat imperatif ya teman-teman ya. Jadi memerintah. Misalkan tuangkan sedikit gula ke dalam adonan kue. Nah, misalnya seperti itu. Itu kan memerintah ya. Kemudian cucilah hingga 2 menit ya atau cucilah apa yang dicuci misalnya. Misalnya sayur ya, cucilah sayur selama 30 detik. Nah, kemudian ada tanda seru di bagian akhirnya. Kenapa? Karena menggunakan pola kalimat perintah ya kan. Kalau cucilah itu kan berarti kan perintah. Jadi harus ada tanda tanda seru di bagian akhir kalimat ya. Tuangkan. Nah, nanti di bagian akhir juga sama. Ada tanda serunya ya. Oke, lanjut ke ciri yang kedua. Ciri yang kedua itu adalah menggunakan kata kerja aktif. Contohnya memotong, merebus, menggoreng, dan lain-lain ya. Jadi biasanya di dalam teks prosedur itu umumnya itu pasti menggunakan kata kerja aktif ya, kata kerja aktif. Contoh kata kerja itu apa sih? Nah, kata kerja itu kan makan itu kan kata kerja kan. Nah, kita makan kan melakukan suatu kegiatan yaitu makan itu ya. Kemudian di sini contohkan memotong ya. Berkaitan dengan teks prosedur saja. Di sini ada kata kerja aktif yaitu memotong ya. Kemudian ada merebus, menggoreng, dan lain-lain. Nah, misalnya kalimatnya gimana? Nah, misalnya kalimat dari memotong ya, memotong. Misalnya kita langsung ke teks prosedur yang di tengah nih biasanya kalau memotong. Setelah itu, kita akan memotong daging ya, kita akan memotong daging titik. Nah, jadi kan memotong itu kan kata kerja ya. Setelah itu kita akan memotong. Memotong itu kan melakukan suatu pekerjaan. Nah, jadi memotong itu masuk dan kata kerja aktif. Oke, seperti itu contohnya. Nah, lanjut kita ke ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga itu adalah menggunakan kata
penghubung ya. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Contohnya, pertama, kedua, kemudian berikutnya setelah itu, dan lain-lain. Jadi banyak sekali konjungsi yang bisa teman-teman gunakan di dalam teks prosedur ya. Ini sudah cukup jelas ya. Pertama, kita siapkan alat dan bahan. Kedua, kita apa, kemudian apa, berikutnya apa, setelah itu apa. Nah, itu adalah bagian dari kata penghubung atau konjungsi ya. Kita langsung ke contoh yang keempat, yaitu Anda menggunakan kata keterangan untuk menyatakan waktu, tempat, dan cara yang akurat. Contohnya di sini ada 5 menit, 1 jam, di oven. Nah, itu kan merupakan kata keterangan yang menyatakan waktu dan menyatakan tempat. Tempat misalnya di oven gitu ya. Kemudian lanjut kita ke ciri yang kelima, yaitu menggunakan kalimat saran atau larangan ya. Jadi yang terakhir ini ya, ciri-ciri teks prosedur yang terakhir itu menggunakan kalimat saran atau larangan. Contohnya sebaiknya. Kalau kalimat larangan, contohnya hindari, jangan, titik-titik ya, dan lain-lain. Jadi di dalam teks prosedur itu biasanya ada kalimat saran ya untuk siapa? Untuk pembacanya ya, agar dari teks prosedurnya itu pembaca itu tersugesti ya mengikuti cara atau prosedur yang dilakukan sesuai dengan apa? Sesuai dengan anjurannya ya. Sebaiknya jangan memasak terlalu lama, misalnya gitu ya. Sebaiknya jangan diberi tambahan apa. Nah, misalnya seperti itu. Atau hindari menggunakan titik-titik atau jangan apa, misalnya jangan menatap layar komputer terlalu lama. Nah, itu kan juga termasuk dari menggunakan kalimat larangan ya. Masih banyak lagi ya. Jadi ini adalah ciri-cirinya dari teks prosedur ya teman-teman ya. Kita langsung saja lanjut ke struktur dari teks prosedur ya. Tapi sebelum kita ke struktur teks prosedur, mungkin di sini teman-teman ada yang bingung atau mungkin sudah cukup paham, teman-teman bisa komen kalau yang masih bingung ya, yang masih bingung saja. Teman-teman bisa komen di bawah bingungnya di mana ya. Kemudian kalau sudah paham, berarti kita lanjut ke struktur teks prosedur ya. Kita lanjut ke struktur teks prosedur, oke? Yang sudah paham bisa like ya, bisa like video ini. Lanjut kita ke struktur teks prosedurnya ya teman-teman ya. Struktur teks prosedurnya itu gimana? Struktur teks prosedurnya itu ada dua jenis ya, atau dua jenis apa ya? Jadi struktur teks prosedur itu ada dua ya. Ada dua, maksudnya gimana? Nah, maksudnya ya, di sini dari versinya LOA ya, dari versi dari LOA itu ada dua jenis struktur teks prosedurnya. Yang pertama, jenis struktur teks prosedur yang pertama itu ada pernyataan umum ya. Pernyataan umum itu apa isinya? Nah, pernyataan umum itu isinya adalah definisi, manfaat, dan tujuan atau pengantarnya ya. Jadi pernyataan umum. Kemudian ada langkah-langkah. Nah, ini adalah jenis struktur teks prosedur yang pertama. Jadi hanya strukturnya itu ada dua ya, yaitu hanya pernyataan umum dan langkah-langkah saja. Kemudian ada jenis teks prosedur yang kedua, itu struktur teks prosedurnya itu ada 4 teman-teman, yaitu ada pernyataan umum, isinya sama, ada definisi, manfaat, tujuan, dan pengantarnya ya. Kemudian ada alat-alat, dan kemudian ada bahan, baru ke langkah-langkah. Jadi struktur yang jenis kedua, ini ada 4 struktur teks prosedurnya ya. Ada pernyataan umum, alat-alat, bahan, dan langkah-langkah. Sekali lagi, di sini ada dua versi ya teman-teman ya. Ada dua versi ya, ada dua versi. Fokus dulu teman-teman. Ini maksudnya ini mau menggambar gitu ya teman-teman, tapi nih. Nah, kita pisahkan ya. Di sini ini adalah jenis struktur yang pertama. Sekali lagi, jenis struktur yang pertama, struktur teks prosedurnya itu strukturnya ada dua ya, yaitu pernyataan umum, ya biasanya isinya definisi, manfaat, tujuan, dan langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua, jenis struktur yang kedua itu mencakup ada 4 bagian struktur dari teks prosedurnya ya, ada pernyataan umum, alat-alat, bahan, dan
langkah-langkah. Oke, kita langsung ke contoh saja agar teman-teman tidak bingung ya. Maksudnya gimana? Nah, oke, kita langsung ke contoh dari teks prosedurnya. Nah, di sini ada contohnya. Ini contohnya tentang apa, teman-teman? Tentang mematikan komputer dengan benar. Iya, jadi kita akan ke contoh teks prosedur yaitu mematikan komputer dengan benar. Nah, di sini kita lihat ya, pengguna komputer perlu belajar mematikan komputer secara benar sehingga komputer tidak cepat rusak dan berdampak negatif. Mematikan komputer ada beberapa tahap yang harus diperhatikan oleh pengguna. Nah, yang pertama, tutup semua aplikasi yang Anda gunakan. Klik menu Start pada logo Windows di pojok kiri bawah. Pilih Shutdown dan tunggu beberapa saat hingga komputer Anda benar-benar mati. Setelah komputer benar-benar mati, kemudian tekan tombol pada monitor dan speaker, stabilizer, dan perangkat komputer lainnya. Setelah itu, baru cabut kabel dari stop kontak. Hal ini bertujuan untuk menghemat daya dan mengantisipasi terjadinya korsleting listrik. Selamat mematikan komputer secara benar. Nah, ini adalah contoh teks prosedur, ya, yaitu menggunakan struktur teks prosedur yang bagian ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini kan ada bagian apa nih? Pendahuluannya nih, pengantarnya ya. Ini adalah bagian pengantarnya ya kan. Nah, bagian ini dinamakan dengan pernyataan umum ya. Pernyataan umum tadi isinya apa? Isinya tentang definisi ya, definisi. Kemudian tentang tujuan, manfaat ya kan. Nah, ini maksudnya tujuannya untuk apa sih di pernyataan umum ini? Tentang mematikan komputer dengan benar ini. Nah, tujuannya itu adalah apa? Iya, adalah agar komputer tidak cepat rusak ya jika dimatikan dengan benar ya. Nah, jadi kan masuknya di pernyataan umum ya kan. Nah, kemudian kalau di bagian ini ya, di bagian setelah pernyataan umum ini adalah bagian bagian benar langkah-langkah ya. Jadi ini adalah bagian langkah-langkah ya. Jadi ini masuk di jenis struktur teks prosedur yang pertama tadi ya teman-teman ya, yang pertama yang isinya hanya dua struktur saja, yaitu pernyataan umum dan langkah-langkah. Oke, ini adalah contoh dari teks prosedur struktur bagian pertama. Kemudian kita ke contoh teks prosedur selanjutnya. Ya, di sini ada contoh apa ya teman-teman? Nah, teman-teman langsung fokusnya ke sini ya. Wah, enak banget itu ya. Wah, teman-teman pasti fokusnya ke gambar tuh ya, nggak ke tulisannya ya. Oke, lanjut deh ya. Sekarang kita baca dulu nih tentang teks prosedur pisang karamel es krim. Wah, judulnya aja pisang karamel es krim. Ini ada berapa nih? Pisang sendiri, karamel sendiri, es sendiri, krim sendiri ya. Kemudian dicampur jadi pisang karamel es krim. Nah, ini adalah contoh membuat masakan zaman now ya. Zaman milenial itu kan masakannya tuh dicampur-campur gitu ya. Tapi tetap hasilnya adalah enak ya. Nah, di sini kita akan membuat pisang karamel es krim. Caranya gimana? Di sini ada bagian awalnya dulu, kita baca dulu nih. Pisang karamel es krim saat ini banyak dicari untuk ide bisnis. Cara membuat pisang karamel es krim sangat mudah. Anda perlu mengerti alat bahan dan langkah-langkah dalam proses pembuatannya. Alat, teflon sendok mangkok. Kemudian bahan, 200 gram gula pasir, 15 ml air jeruk nipis, 6 buah pisang raja, 1 kaleng buah aprikot, 1 liter es krim, hiasan, krim kocok, stroberi segar, dan daun mint. Atau bisa sesuaikan dengan selera. Nah, langkah membuatnya gimana? Pertama, panaskan gula pasir hingga menjadi karamel. Masukkan air jeruk nipis, masak hingga mengental. Kedua, masukkan pisang, masak hingga pisang masak. Kemudian angkat. Ketiga, kemudian siapkan mangkuk. Taruh pisang dan sausnya, aprikot es krim, hias dengan krim kocok, stroberi, dan daun mint. Nah, atau sesuaikan dengan selera ini ya. Tadi ada. Nah, ini adalah contoh teks prosedur, yaitu membuat pisang karamel es krim ya, teman-teman ya. Oke, jika teman-teman sudah membaca, sekarang teman-teman bisa mengidentifikasi struktur dari teks prosedur ini. Nah, ini adalah contoh dari struktur teks prosedur jenis keberapa, teman-teman?
Iya, jenis yang kedua ya. Jenis yang kedua itu struktur teks prosedurnya ada 4 ya kan. Yang pertama yaitu di bagian awal ini ya. Bagian pengantar ini namanya tadi apa? Pernyataan umum, bener banget ya. Jadi ini adalah bagian pernyataan umum yang isinya adalah tentang tujuan dari teks prosedurnya ini ya. Tujuannya itu untuk apa? Tujuan atau manfaatnya. Kalau manfaatnya bisa untuk ide bisnis ya kan. Nah, kalau bisa membuat pisang karamel es krim ini, manfaatnya bisa untuk ide bisnis. Kalau tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah mengerti atau bisa memahami ya kan. Memahami atau mengerti alat, bahan, dan langkah-langkah dari cara membuat pisang karamel es krim ini. Jadi tujuannya adalah agar si pembaca itu mengerti alat, bahan, dan langkah-langkah dalam proses pembuatan pisang karamel es krim. Nah, jadi ini adalah masuk di pernyataan umumnya ya. Kemudian kita ke bagian ini nih. Nah, ini jelas ya teman-teman ya. Ini adalah struktur bagian alat. Kemudian ini adalah bagian bahan ya. Di sini alat, di sini bahan. Nah, yang terakhir, struktur bagian terakhir tadi apa namanya teman-teman? Iya, bener banget. Tentang langkah-langkahnya, langkah-langkah dari teks prosedurnya. Jadi ini adalah bagian struktur teks prosedur ya, yaitu yang memiliki 4 struktur ya. Ada 4 struktur teks prosedurnya, yaitu pernyataan umum, alat, bahan, dan langkah-langkah. Oke teman-teman, jadi ada 2 versi yang LOA sampaikan di sini ya. Tentang struktur dari teks prosedur. Yang versi pertama tadi, struktur teks prosedurnya itu ada dua ya, yaitu pernyataan umum dan langkah-langkah. Kalau yang bagian kedua, struktur teks prosedurnya itu ada 4 struktur, yaitu ada pernyataan umum, alat, bahan, dan langkah-langkah. Oke, cukup mudah sekali ya, teman-teman bisa banget nih untuk membuat dari teks prosedurnya. Nah, sekarang teman-teman silahkan bisa teman-teman buat ya, teman-teman bisa membuat teks prosedur bebas ya tentang menggunakan alat atau mungkin tentang memasak, membuat sesuatu ya yang berkaitan dengan teks prosedur ini ya, seperti itu ya. Tadi kan teman-teman sudah memilih salah satu dari gambar di awal video tadi ya teman-teman ya. Silahkan coba teman-teman buat ya. Kalau sudah teman-teman bisa kirimkan ke pendamping teman-teman di rumah ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, lonceng ya. Jangan lupa loncengnya di klik juga. Kemudian like, comment, and share ya. Terima kasih sudah menonton.